Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke teman-teman, kali ini kita bahas tentang HSC. Ya, ini ternyata banyak teman-teman di channel YouTube Fajar Daily atau pelanggan atau subscriber Fajar Daily yang belum paham tentang HSC ini. Nah, HSC adalah kepanjangan dari High ya Concentration Shareholding Concentration ya. High Shareholding Concentration, yaitu saham dengan kepemilikan terkonsentrasi tinggi. Nah, sekarang udah update nih Bursa Efek. Sekarang udah ada 51 saham yang masuk kategori HSC. Nah, jadi HSC itu seperti ini, guys. Jadi HSC itu adalah saham ya yang mayoritas tuh dimiliki oleh pengendali perusahaan itu sendiri. Nah, contoh misalnya MPRO nih. Kalian pernah beli nggak MPRO? Nah, MPRO itu dipegang emitennya itu 99,99%. Berarti yang dimiliki kita nih sebagai para retail ya, saudara-saudara kita retail itu cuma 0,1%. Itu cuma berapa lot doang. Kecil banget kan? Kecil banget. Ya, jadi istilahnya sebenarnya saham dengan bentukan seperti ini nih ya nggak usah IPO aja, ngapain IPO gitu ya. IPO kan kepanjangan dari initial public offering. Artinya itu adalah menjual saham kita ke publik. IPO itu kan menjual sahamnya ke publik. Tapi nyatanya mereka nggak jual kayak gitu guys ya, pegang sendiri aja. Mereka ngejual. Terus mereka oke guys, jangan lupa untuk join STS rekomendasi di bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus ini teman-teman akan dapat bonus perkiraan dividen saham di bursa tahun 2027. Nah, kita langsung undang ke grupnya kalau teman-teman join dan teman-teman langsung bisa download dan langsung bisa dipakai, teman-teman. Dan kita lihat hari ini dapat profit dari menu swing, guys. Nah, menu swingnya itu kita panen nih dari MTEK, BSD, BNI, ya Telkom, BRIS, ADI, Tower. Hari ini kan IHSG bagus. Jadi saham-saham swing kita tuh hit. Banyak banget yang itu lihat. Ya, walaupun saham gorengannya sedikit ya. Cuman cuan CSMI doang sama PPRE. Cuman yang lain tuh swingnya guys kayak BRIS, ya Tower. Ini semua cuan, teman-teman. Jadi bagi teman-teman semua yang pengen join STS Rekom dan ngambil menu swingnya, nah ini cocok banget bagi teman-teman yang punya pekerjaan di luaran sana atau pekerjaan offline, dan paling cocok tuh adalah menu swingnya guys, karena memang menu swing itu nggak harus dipantau on time kayak gitu, teman-teman. Jadi langsung catat guys kalau pengen join. Mau tanya-tanya juga boleh untuk tanya tentang rekom beli sendiri kayak gitu. Jadi ya tujuan IPO buat apa? Tujuan IPO kan menggalang dana dari publik kan, tujuan IPO. Nah, nyatanya mereka enggak. Mereka IPO, ngejual saham, dibeli lagi. Kayak gitu guys ya. Tujuannya apa ya? Nggak tahu. Mungkin pengen terlihat kaya, mungkin bisa. Karena kalau saham yang seperti ini kan mudah digoreng, naik tinggi. Dan nanti pemiliknya itu jadi orang terkaya di Indonesia kayak gitu. Ya sama kayak Pak PP segala macam. Ya seperti itu guys ya. Jadi tercatat di atas kertas jadi kaya kayak gitu. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Ya, di sini ada 51 saham dari AGI sampai UP. Nah, ini kita udah tahu artinya seperti itu, guys ya, untuk HSC. Dan apa sih dampaknya itu yang penting. Dampaknya bagi kita nih para retail tentunya. Nah, dampak yang pertama teman-teman, kalau saham yang masuk HSC itu udah hampir bisa dipastikan itu nggak akan masuk MSCI guys saat ini. Karena MSCI itu mematok minimal 15% dan dia ada waktunya. Saya nggak tahu waktunya itu setahun apa 2 tahun kayak gitu. Jadi kalau brand masih 97,31, brand ini kan digadang-gadang masuk MSCI guys. Ya. Atau brand udah masuk ya, udah masuk terus dikeluarin. Ya, udah pernah masuk terus dikeluarin. Setelah setelah keluar HSC, setelah keluar data HSC, brand itu keluar kayak gitu teman-teman. MSCI nggak mau karena syarat MSCI itu 15% minimal. Ternyata brand ini cuman berapa tuh? 2,5% doang ya, 2,7% doang. Jadi nggak masuk standar dari MSCI kayak gitu. Jadi brand ini nggak akan masuk MSCI. Jadi dampak utama yang paling besar ini nggak bakal masuk MSCI guys, saham-saham ini teman-teman kayak gitu. Ya mungkin kalau suatu saat nanti brand ini dia ngejual sahamnya ke publik dan free float-nya atau HSC-nya turun nih sampai jadi 85%, berarti 15% ke publik. Nah, itu baru mungkin dalam waktu beberapa tahun ke depan, setahun 2 tahun baru dia bisa masuk review MSCI lagi kayak gitu. Jadi lama banget nih brand pasti ya kalau mau masuk MSCI. Teman-teman mungkin 2030, 2031, 2032 itu baru brand kemungkinan bisa masuk MSCI kayak gitu. Kalau nggak ada perubahan aturan lagi kayak gitu.
Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman, ya, saham-saham ini itu juga nggak bakal masuk indeks besar di Indonesia, di IHSG. Indeks besar IHSG apa? LQ45, terus IDX 30, terus satu lagi apa? IDX 80, kayaknya seperti itu, guys, ya. Ya itu. Jadi saham-saham ini nggak bakal masuk LQ45, IDX 30, dan IDX 80 kalau nggak salah, teman-teman. Jadi indeks besar di Indonesia itu nggak akan masukin saham HSC. Nah, ini juga, ya negatif lah kayak gitu. Karena kalau, kayak LQ45, teman-teman, itu kan menarik menarik, manajer investasi buat masuk, kayak gitu. MI di Indonesia kayak reksadana saham kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi kalau saham-sahamnya nggak masuk LQ45 tentu aja manajer investasi juga nggak akan masuk kalau dia yang hanya fokus pada LQ45 kayak gitu, teman-teman. Nah, kayak gitu. Terus yang, dampak yang ketiga adalah saham-saham ini, teman-teman, itu juga nggak bakal juga dibeli oleh manajer investasi dengan jumlah besar. Nah, kan kalau MI yang modalnya tuh triliunan kayak gitu, yang eee, nilai dana kelolaannya itu triliunan. Jadi nggak akan mungkin beli saham-saham ini, guys, karena ini nggak liquid. Jadi akan susah masuknya kayak gitu. Masuknya susah, keluarnya susah. Jadi nggak mungkin beli manajer investasi kayak gitu. Nah, itu, alasan yang berikutnya, guys. Terus, alasan selanjutnya dampak selanjutnya bagi para retail tentu aja saham ini itu jadi volatil, teman-teman. Jadi naiknya tinggi, turunnya tajam, naiknya tinggi, turunnya tajam, seperti itu. Ya, kalau mungkin bagi teman-teman yang trading dalam jumlah kecil sih oke-oke aja. Misalnya masuk KONI, ya saya juga pernah masuk KONI, teman-teman, tapi belinya kan dikit-dikit. Terus saya pernah juga masuk misalnya kayak RLCO nih, kan belinya dikit doang. Jadi bisanya tuh kalau kita trading di saham-saham seperti ini tuh dikit doang, mungkin kecuali DSSA atau brand yang memang market cap-nya tuh udah gede. Tapi kalau yang lain nih kayak misalnya RLCO gitu ya, terus ya kayak di sini kayak BBSI gitu ya. Ini kan kecil-kecil, guys. DCII gitu, emang bisa masuk DCII kan nggak bisa, teman-teman. Ya paling yang bisa masuk itu cuma DSSA, brand mungkin Bayan bisa masih, terus, BNI ini dikit-dikit, BBHI dikit ya, AGI, ALI juga dikit-dikit, paling dikit-dikit, guys, bisanya beli kecuali brand dan DSSA kayak gitu, teman-teman ya. Jadi istilahnya agak kurang menarik bagi trader yang, punya uang yang agak gede. Nah, kalau misalnya, ada sanksi nggak sih? Nggak ada, teman-teman. Jadi untuk saat ini belum ada sanksi buat, saham-saham HSC, tapi Bursa Efek katanya ini baru wacana ya, semua saham di Bursa Efek itu harus minimal 15%. Nah, tapi, sanksinya itu belum ada. Jadi kalau nggak nyampe 15% mau diapain itu nggak ada, belum tahu, teman-teman. Jadi ya bisa dibilang nggak ada sanksi khusus Bursa Efek kecuali dia nggak akan masuk LQ45, IDX 30, dan MSCI kayak gitu, teman-teman. Nah, gimana? Apakah kalian punya nih, salah satu saham yang ada di list ini? Oke, tulis di kolom komentar, teman-teman.